Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 202300503132 dari kelas SI 23F, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil jawaban saya terhadap tugas sesi 7 mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan dosen pengampu yaitu Bu Arni Latu, SPDKOM, MKOM. Di sini saya disuruh untuk membuat studi kasus mengenai restoran atau rumah makan yang memiliki tiga aktor, yaitu pelayan, koki, dan kasir. Maka, soal yang pertama yaitu buatlah skenario kasus di atas, dan yang kedua, buatlah use case diagram. Ketentuannya, studi kasus dibuat dalam bentuk video dengan memperlihatkan wajah, kemudian upload di YouTube, dan copy pastekan URL-nya di Adlink, dan untuk format nama file tugasnya yaitu tugas 07 ANSI nama underscore NIM. Baiklah, kita mulai saja ke pemaparannya. Untuk soal pertama yaitu skenario use case restoran atau rumah makan. A. Pendefinisian dan tugas para aktor. Yang ke satu, pelayan memiliki tugas dalam mengelola pesanan. Berikut hal-hal yang ia lakukan, yaitu A. Login ke sistem, B. Input pesanan, C. Menambah pesanan, D. Melihat pesanan, dan E. Menghapus pesanan. Kemudian, ketika pelayan sudah selesai dalam melakukan tugasnya masing-masing, maka selanjutnya masuk ke bagian koki. Dan yang ketiga, koki melakukan pengelolaan makanan. Berikut hal-hal yang diterima oleh koki atau dilakukan oleh koki, yaitu yang pertama, login terlebih dahulu ke sistem. Yang kedua, menerima list atau daftar pesanan makanan. Dan yang ketiga, konfirmasi pesanan. Koki melakukan konfirmasi atas pesanan yang sudah selesai ke pelayan. Kemudian pelayan akan memberikan makanan yang dipesan. Dan yang keenam, kasir memberitahukan total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian yang ketujuh, kasir bertugas mengelola pembayaran. Berikut hal-hal yang ia lakukan. Yang pertama, menerima pembayaran, dan yang kedua, mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya yaitu pendefinisian use case-nya. Login merupakan proses langkah awal para aktor sebelum melakukan hal yang lainnya. Input pesanan merupakan proses pengelolaan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, menambah pesanan merupakan proses menyimpan data pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Melihat pesanan merupakan proses pelayan untuk melihat jumlah pesanan. Menghapus pesanan adalah proses yang dapat dilakukan oleh pelayan jika terjadi suatu kesalahan. Mengelola makanan adalah proses yang dilakukan oleh koki untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh pelayan. Menerima list atau daftar makanan adalah proses yang diterima koki yang berguna untuk mengetahui makanan apa saja yang harus dimasak. Konfirmasi pesanan adalah proses akhir dari koki ketika makanan sudah dimasak dan siap disajikan. Mengelola pesanan adalah proses kasir dalam melayani pelanggan. Menerima pembayaran adalah proses kasir dalam menerima uang yang harus dibayarkan. Di sini terdapat pilihan pembayaran cash atau non-cash yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Mencetak bukti pembayaran adalah proses akhir kasir dalam mengelola pembayaran. Logout merupakan proses dalam mengakhiri sebuah sistem. Kemudian, untuk skenario use case-nya, nama use case login, aktornya ada pelayan, koki, dan kasir. Untuk skenario-nya, di sini dibagi menjadi dua, yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Untuk skenario normal, yang pertama memasukkan username dan password. Yang kedua, memeriksa valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Yang ketiga, masuk ke halaman pesanan. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama memasukkan username dan password, yang kedua memeriksa valid atau tidaknya data yang dimasukkan, yang ketiga menampilkan pesan login tidak valid, yang keempat memasukkan username dan password yang valid, yang kelima diperiksa kembali valid atau tidaknya data yang dimasukkan, kemudian yang keenam masuk ke halaman pesanan.
Nama use case selanjutnya yaitu input pesanan. Aktornya ada pelayan. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama itu memeriksa status login. Yang kedua memasukkan data pesanan yang ada. Yang ketiga memeriksa valid atau tidaknya data yang masuk. Kemudian menyimpan pesanan. Dan yang kelima menampilkan pesan bahwa pesanan sukses disimpan. Untuk skenario alternatif, yang pertama memeriksa status login. Yang kedua memasukkan data pesanan yang ada. Yang ketiga, memeriksa valid atau tidaknya data yang masuk. Yang keempat, menampilkan bahwa pesanan tidak valid. Yang kelima, memperbaiki data masukan pesanan yang tidak valid. Yang keenam, memeriksa valid atau tidaknya pesanan yang masuk. Kemudian yang tujuh, menyimpan pesanan. Dan yang kedelapan adalah menampilkan pesanan sukses disimpan. Use case selanjutnya yaitu melihat pesanan. Aktornya adalah pelayan. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama memeriksa status login, yang kedua menampilkan data pesanan yang dicari, yang ketiga memilih pesanan yang ingin dicari, yang keempat menampilkan pesanan dari menu yang dipilih. Untuk use case selanjutnya, yaitu ada menambah pesanan. Aktornya adalah pelayan. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama memeriksa status login, yang kedua menampilkan data pesanan yang ingin diubah, yang ketiga memilih pesanan yang ingin ditambahkan, yang keempat menampilkan data pesanan yang berhasil ditambahkan. Kemudian untuk use case selanjutnya ada menghapus pesanan. Aktornya adalah pelayan. Di sini, skenario normalnya dimulai dari memeriksa status login terlebih dahulu, kemudian memasukkan data pesanan yang ingin dihapus, menampilkan konfirmasi apakah pesanan benar-benar ingin dihapus, yang keempat, konfirmasi setuju atau tidak, yang kelima, menghapus data pesanan, yang keenam, menampilkan bahwa data pesanan sukses dihapus. Use case selanjutnya adalah use case menerima list pesanan. Aktornya adalah koki. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama menerima status login. Yang kedua menampilkan list pesanan yang dipesan. Yang ketiga konfirmasi data pesanan. Yang keempat memvalidasi data pesanan. Yang kelima pesanan dibuat. Nama use case, konfirmasi pesanan. Aktornya koki. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama, menerima status login. Yang kedua, menampilkan list pesanan yang dipesan. Terus, untuk aksi aktornya nomor tiga, ini adalah konfirmasi data pesanan. Yang keempat, memvalidasi data pesanan. Yang kelima, pesanan siap disajikan. Untuk use case selanjutnya adalah menerima pembayaran. Aktornya adalah kasir. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama memeriksa status login terlebih dahulu, kemudian yang kedua menampilkan data pesanan yang ingin dibayar, yang ketiga memilih pesanan yang ingin dibayar, yang keempat menampilkan pilihan metode pembayaran yang tersedia, cash atau non-cash, kemudian aktornya yaitu kasir akan memilih metode pembayaran cash atau non-cash berdasarkan informasi dari pelanggan, kemudian yang keenam, menyimpan metode pembayaran yang dipilih. Yang ketujuh, mengkonfirmasi metode pembayaran yang dipilih. Dan yang kedelapan, menampilkan data pesanan yang berhasil dibayar. Untuk use case selanjutnya, yaitu mencetak bukti pembayaran. Aktornya adalah kasir. Skenarionya seperti ini. Untuk skenario normal, yang pertama, memeriksa status login terlebih dahulu. Yang kedua, menampilkan data pesanan yang berhasil dibayar. Yang ketiga, tombol print bukti pembayaran. Yang keempat, mencetak bukti pembayaran. Untuk use case yang terakhir yaitu logout, aktornya ada pelayan, koki, dan kasir. Untuk skenario-nya seperti ini. Skenario normal. Yang ke satu, memeriksa status login. Yang kedua, menampilkan menu logout. Yang ketiga, klik tombol logout. Dan yang keempat, logout berhasil. Untuk pemaparan nomor satu, cukup sampai di sini. Dan sekarang kita lanjut ke nomor dua, yaitu pembuatan use case diagram restoran atau rumah makan yang akan dibuat atau dipraktekkan di Draw.io secara langsung. Baik, di sini saya akan mulai mengerjakan soal nomor 2 yaitu membuat use case diagram restoran atau rumah makan yang terdiri dari tiga aktor, yaitu pelayan, koki, dan kasir. Kita ambil bentuk yang ini. Kita buat tiga untuk aktornya. Dan pertama-tama
Kita rename dulu. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan yang lain, kita akan memberikan judul use case-nya terlebih dahulu. Nah, ini pinggirkan saja biar kelihatan rapi dan bagus. Kemudian, untuk pelayan sendiri memiliki tugas yaitu dalam mengelola pesanan, maka di sini kita buat use case mengelola pesanan di dalam mengelola pesanan sendiri terdapat banyak prosesnya, jadi kita copy-copy dulu terlebih dahulu dan kita susun. Rapikan biar kelihatan rapi dan menarik. Oke. Di sini kita ganti nama, yaitu yang pertama input pesanan, yang merupakan bagian dari mengelola pesanan. Ada menambah pesanan. Selanjutnya di sini kita ganti dengan menghap- menghapus pesanan. Dan yang terakhir itu melihat pesanan. Ke sebelah sini kan biar kelihatan bagus. Kemudian kita gunakan tanda penghubung ini atau garis panah ini yang menunjukkan bahwa input pesanan, menambah pesanan, menghapus pesanan itu merupakan bagian dari tugas pelayan dalam mengelola pesanan. Baik, kita buat. Setelah itu kita buat proses atau use case dari login di sini. Kemudian kita berikan garis penghubung ini
menunjukkan bahwa setiap aktor aktor itu harus melakukan login terlebih dahulu ya. Sebentar. Pelayan melakukan login, kasir melakukan login, dan koki pun harus melakukan login terlebih dahulu. Baik, kemudian ini kita beri garis penghubungnya tuh menggunakan include ya. Untuk yang dari login ke proses mengelola pesanan. Kenapa login? Karena klien tidak dapat langsung bisa melakukan tugasnya dalam mengelola pesanan jika tidak melakukan login terlebih dahulu. Jadi di sini keterangan tanda panahnya menggunakan kata include. Kemudian kita buat yang bagian koki sekarang. Koki itu tugasnya adalah mengelola makanan. Jadi di sini use case-nya adalah kita beri nama mengelola makanan. Kemudian, sebentar. Dalam mengelola makanan, seperti yang tadi disebutkan di skenario, Oki itu menerima list makanan atau daftar makanan. Kemudian untuk yang satu lagi, itu adalah konfirmasi pesanan. Sama ya, untuk garis penghubungnya kita gunakan yang ini. Hmm. Oke. Kemudian juga sama dikasih keterangan include, garis panahnya yang include. Karena seorang koki baru bisa melakukan mengelola makanan setelah melakukan login terlebih dahulu. Kemudian kita buat juga yang terakhir, aktor ketiga yaitu kasir. Kasir memiliki tugas dalam mengelola pembayaran.
Jadi di sini kita buatkan dulu use case-nya, kita ubah namanya menjadi mengelola pembayaran. Di dalam mengelola pembayaran sendiri, terdapat proses lain yaitu menerima pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Kita ke belah sini kan. Di sini menerima pembayaran, kemudian di sini mencetak bukti pembayaran. Baik, kita buat diagramnya, bukan diagram, garisnya. Untuk dari login ke mengelola pembayaran, itu kita menggunakan include. Habis itu kita gunakan mana yang ini ke proses menerima pembayaran. Setelah itu, dalam menerima pembayaran sendiri, seperti yang tadi dijelaskan di skenario-nya, itu terdapat pembayaran cash dan non-cash yang kita masukkan juga. Hmm, Ini non-cash. Karena ini sifatnya opsional dan merupakan rincian dari menerima pembayaran, itu sendiri jika ingin dirincikan maka garis panahnya tuh bukan include tapi extend. Kemudian setelah ini, karena semua tugas dari kasir, koki, dan pelayan sudah, mari sekarang kita buat proses logoutnya. Dan aktor yang terlibat dalam logout ini adalah aktor pelayan, koki, dan juga kasir. Kemudian untuk menghubungkannya, kita menggunakan garis yang ini.
Oke, sudah. Di sini kasir bisa melakukan logout, koki bisa melakukan logout, dan pelayan bisa melakukan logout jika tugas mereka sudah selesai dilaksanakan. Ini untuk tampilan seluruhnya bisa dilihat. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan paparkan di dokumennya nanti. Oke, dan untuk menyimpan gambar atau filenya, kita bisa menggunakan, kita bisa memencet ini berkas, kemudian kita ekspor sebagai, misalnya di sini saya akan memilih PNG, kemudian ekspor, dan ini akan saya simpan di download yang nantinya akan masuk ke sini. Oke, selesai. Demikian pembuatan use case diagram restoran atau rumah makan yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan atau kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.